Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Materi Kesmas. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai soal manajerial, khususnya di lingkungan tenaga kesehatan ya. Jadi bentuk-bentuk pertanyaannya ada tema tentang pelayanan kesehatan. Sedikit akan mengulas terkait dengan kisi-kisi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pada Permenpan RB nomor 652 nomornya ya 652 tahun 2023 tentang nilai-nilai manajerial yang akan diujikan pada seleksi P3K ini. Yang pertama adalah nilai integritas, di mana nilai integritas ini biasanya berkaitan dengan bagaimana sikap kita sebagai pekerja yang harus memiliki integritas tinggi. Salah satu poin tertinggi seperti misalkan jujur, peduli, adil, berani, bertanggung jawab, dan lain sebagainya ya. Namun untuk poin utama ini biasanya untuk menjunjung tinggi kejujuran pada diri seseorang. Yang poin kedua adalah kerjasama, di mana kita itu tidak bisa menunjukkan sikap individualisme terutama dalam melakukan pekerjaan atau melakukan tantangan. Kita juga butuh kerjasama dengan orang-orang di sekitar kita atau rekan kerja kita. Yang selanjutnya adalah orientasi pada hasil, di mana kita juga pada soal-soal orientasi pada hasil ini di mana kita memaksimalkan hasil kita yang sudah ditetapkan pada targetnya. Misalkan kita di deadline atau misalkan soal-soalnya itu diberikan target oleh pimpinan di mana hasilnya itu harus sesuai dengan apa yang sudah ditentukan. Itu orientasi pada hasil. Yang selanjutnya adalah komunikasi. Seperti kita ketahui kalau untuk komunikasi ini pada intinya gimana caranya kita mampu berkomunikasi dengan baik karena sebagai makhluk sosial tentunya kita juga perlu adanya nilai manajerial itu komunikasi di dalam salah seorang pekerja misalkan seperti itu. Nah, itu juga berkaitan erat tadi dengan kerjasama karena ini juga sangat berkaitan erat dengan kehidupan sosial. Yang selanjutnya adalah pelayanan publik, di mana seorang ASN ini kan harus melayani masyarakat. Di mana ASN ini juga dituntut untuk melakukan pelayanan prima atau terbaik gitu ya. Nah, di pelayanan publik ini biasanya soal-soalnya itu akan mengarahkan bagaimana sikap kita melayani masyarakat gitu. Nanti dihadapkan dengan sifat-sifat masyarakat yang memang sangat bervariatif. Ada yang tidak sabaran, ada yang kalau misalkan antri dia tiba-tiba menyeruduk gitu ya ke antrian dan lain sebagainya. Bagaimana kita menyikapinya sebagai pelayan masyarakat. Yang selanjutnya pengembangan diri dan orang lain. Harus ada rasa untuk pengembangan diri kita. Misalkan contoh-contoh soalnya itu kita itu mampu mengembangkan kompetensi kita dalam bekerja. Misalkan ada kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, ada pelatihan, itu kita harus menuangkan atau harus memiliki antusias yang tinggi untuk pengembangan diri kita karena juga akan berpengaruh ke dalam kinerja kita tentunya sebagai aparatur sipil negara. Yang selanjutnya pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini nanti ini merupakan salah satu nilai dari manajerial di mana kita akan dinilai bagaimana sikap kita dihadapkan pada situasi masalah. Apakah akan langsung mengambil keputusan? Misalkan kita posisinya sebagai staff, tapi untuk posisinya sebagai staff kan masih ada pengambil keputusan di atas kita yaitu atasan kita gitu. Atau kebalikannya, kita dihadapkan dengan posisi sebagai pimpinan untuk mengambil keputusan dalam suatu masalah tertentu. Nah, contoh-contohnya mungkin nanti akan kita bahas. Ini mengelola perubahan. Ini juga sama ya, termasuk dalam salah satu nilai manajerial yang harus dimiliki oleh seorang
aparatur sipil negara yang pada kesempatan hari ini diujikan melalui PPPK gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai nilai manajerial ini dan dikemas contoh soalnya itu ke dalam lingkup tenaga kesehatan gitu ya. Nah, teman-teman, tapi disclaimer dulu bahwa kami di sini bukan pembuat soal, kami juga di sini bukan paranormal. Namun kita akan belajar bersama-sama terkait dengan kisi-kisi ini yang dituangkan ke dalam contoh-contoh soal yang akan kita bahas. Baik, ini untuk soal salah satu contoh integritas nomor 1. Kepala puskesmas tempat Anda bekerja memanggil Anda ke ruangan. Beliau meminta informasi terkait teman bidan Anda yang sudah 1 minggu tidak masuk tanpa izin kepada atasan. Anda mengetahui bahwa teman Anda tidak masuk karena masih berada di Bali. Apakah yang akan Anda katakan kepada kepala puskesmas? A. Anda akan menjawab tidak tahu mengenai teman. B. Anda menjawab jujur demi kebaikan organisasi puskesmas. C. Mengatakan teman Anda sakit. D. Tidak berani mengatakan teman Anda di Bali. Baik, di sini ada beberapa ada masalah ya kalau misalkan Anda dihadapkan dalam situasi ini. Mungkin di sini masalahnya adalah teman Anda itu sudah 1 minggu tidak masuk. Nah, ini akan ada teguran barangkali dari atasan Anda gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat mendapatkan poin 4 adalah, nah ini tadi seperti yang sudah saya sebutkan bahwa memang nilai integritas ini yang pertama yaitu apa tadi, jujur gitu ya. Jadi kalau di sini sudah ada kata jujur, udah kita pilih aja yang itu sebagai poin 4. Akan menjawab jujur demi kebaikan organisasi puskesmas. Ya tadi kalau untuk nilai manajerial itu nilainya tidak ada 0 ya. Jadi 4, 3, 2, dan 1. Ini untuk poin 4-nya ini adalah poin B. Next, ini untuk salah satu soal kerjasama. Pada wilayah kerja puskesmas terdapat kejadian keracunan makanan akibat dari makanan jajanan. Ketika terjadi kejadian KLB tersebut, Anda sebagai petugas surveillance puskesmas diperintahkan untuk pergi bersama petugas Kesling, gizi, dan promosi kesehatan. Maka sikap Anda: A. Saya tidak merasa nyaman bekerja dengan banyak orang. B. Saya akan pergi bersama pemegang program lain karena memang kita perlu menangani kasus keracunan sesuai dengan program. C. Tidak ikut pergi ke TKP karena merasa sudah terwakilkan. D. Datang ke TKP tetapi setelah memegang program lain pergi lebih dulu. Oke, di sini ada beberapa bentuk kolaborasi ya pada suatu penanganan kasus keracunan makanan yang terjadi dalam suatu daerah. Anda ditugaskan Anda adalah petugas surveillance. Anda harus pergi bersama orang Kesling, gizi, dan promkes. Ini justru harus senang ya. Jadi untuk jawaban yang paling tepat itu adalah B ya. Karena ini kita akan kerjasama gitu ya dengan pemegang program lain tentunya untuk menangani kasus keracunan yang ada pada wilayah tersebut. Next, untuk soal orientasi pada hasil. Mia merupakan penanggung jawab UKM di puskesmas. Banyak sekali dokumen yang harus disiapkan untuk pemenuhan akreditasi yang ditinggal sebentar lagi. Namun, anggota UKM lain belum membereskan dokumen yang diperlukan untuk akreditasi puskesmas. Yang akan Mia lakukan sebagai PJ UKM ya tentunya adalah A. Menstimulasi anggota UKM lain untuk mengerjakan seluruh dokumen tepat waktu. B. Menyuruh anggota UKM segera mengerjakan kekurangan dokumen. C. Membiarkan anggota UKM supaya ditegur pimpinan. D. Mengingatkan secara personal untuk mengerjakan tugas.
Oke, jadi di sini acara akreditasinya ini tinggal sebentar lagi, sedangkan dokumen mereka itu belum membereskan. Sehingga jawaban yang paling tepat supaya hasil daripada akreditasinya juga bagus, maka dokumen ini harus dipenuhi, yaitu A. Sebagai PJ UKM, penunjuk UKM, menstimulasi anggota lain untuk mengerjakan seluruh dokumen tepat pada waktunya. Next, untuk soal selanjutnya berkenaan dengan komunikasi. Mira adalah petugas ahli gizi di wilayah satu puskesmas. Tiba-tiba secara mendadak Mira dipanggil ke ruangan kepala puskesmas karena ada wawancara dari salah satu stasiun radio. Mereka ingin berdiskusi terkait dengan masalah stunting. Banyak pertanyaan yang berkaitan dengan gizi. Sikap Mira adalah A. Menghindar karena merasa belum siap. B. Meminta waktu beberapa jam untuk menyiapkan bahan karena gugup berbicara. C. Masuk ke ruangan kapus dengan meminta ditemani teman supaya tidak gugup. D. Langsung menemui kapus dan tamu dan menjelaskan masalah serta menjawab pertanyaan yang dibutuhkan dengan yakin. Oke, dan jawaban yang paling tepat dengan kasus ini adalah D. Langsung menemui kapus di ruangannya dan tamu dan serta menjelaskan masalah serta menjawab pertanyaan yang dibutuhkan dengan yakin. Untuk soal selanjutnya tentang pelayanan publik. Nomor 5. Hari ini ada pemeriksaan kesehatan terkait kesehatan remaja di salah satu sekolah menengah pertama. Ketika melakukan pemeriksaan kesehatan pada remaja, tiba-tiba datang dari luar antrian seorang ibu hamil yang tua yang ternyata salah satu guru di sana ingin diperiksa kesehatannya. Bagaimana sikap Anda? A. Mengabaikan ibu hamil tersebut karena tidak antri. B. Meminta ibu hamil tersebut mengikuti prosedur untuk mengantri. C. Segera mendahulukan pemeriksaan karena ibu hamil adalah salah satu prioritas untuk diberikan pelayanan. D. Mendahulukan pemeriksaan karena dia adalah seorang guru di sana. Ya, jadi di sini termasuk ke dalam salah satu soal pelayanan publik. Dan pada pelayanan publik sendiri ada beberapa prioritas yang harus diprioritaskan, salah satunya ibu hamil. Jadi untuk jawaban yang paling tepat pada soal ini adalah segera mendahulukan pemeriksaan karena ibu hamil adalah salah satu prioritas untuk diberikan pelayanan. Soal nomor 6 termasuk ke dalam pengembangan diri dan orang lain. Pimpinan rumah sakit mengumumkan ketika apel akan ada seleksi program beasiswa melanjutkan kuliah bagi tenaga kesehatan yang berminat untuk melanjutkan kuliah S2, asalkan mau mengabdi kembali di rumah sakit tersebut. Sikap Anda? A. Saya merasa biasa saja dan tidak tertarik mengikutinya. B. Mengusulkan teman saya yang lain. C. Mempersiapkan diri mengikuti seleksi dengan sungguh-sungguh. D. Akan mengikuti seleksi jika syaratnya mudah. Dan untuk jawaban nomor 6 adalah C. Mempersiapkan diri mengikuti seleksi dengan sungguh-sungguh. Berkenaan dengan pengambilan keputusan, contoh soal nomor 7 adalah Anda adalah seorang tenaga kesehatan masyarakat di salah satu puskesmas kecamatan X. Suatu hari, Anda ditugaskan pimpinan untuk menghadiri acara peresmian pos pelayanan kesehatan di kecamatan yang dihadiri oleh camat wilayah. Tiba-tiba ada masyarakat yang bertanya mengenai kebijakan puskesmas. Pertanyaan ini seharusnya ditujukan kepada pimpinan Anda, akan tetapi dalam forum masyarakat menginginkan jawaban yang pasti saat itu ya. Maka Anda A. Menelpon pimpinan meskipun pada saat itu sedang berlangsung rapat. B. Memutuskan keputusan yang menjawab pertanyaan namun sesuai dengan visi dan misi puskesmas. C. Menolak untuk menanggapi. D. Pergi di tengah acara. Ya, betul. Dan untuk jawabannya adalah B. Memutuskan keputusan yang menjawab pertanyaan namun sesuai dengan visi dan misi puskesmas. Selanjutnya, soal tentang mengelola
perubahan. Soal nomor 8, pelaporan program kesehatan lingkungan saat ini banyak dilakukan secara elektronik. Hal ini memberikan kemudahan bagi petugas dalam melaporkan dan merekap hasil kinerjanya. Namun, hal ini juga menjadi tantangan bagi Ibu Santi yang sudah lama bekerja dan sudah tidak muda lagi. Menanggapi hal tersebut, Ibu Santi, A. Tetap melakukan pelaporan secara manual. B. Menyuruh orang lain saja yang mengerjakan laporan. C. Berusaha mempelajari pelaporan terbaru dan semangat menggunakannya. D. Ingin didampingi pegawai muda untuk mengerjakannya. Oke, dan jawaban yang paling tepat adalah berusaha mempelajari pelaporan terbaru dan semangat menggunakannya. Oke, sekian yang bisa kami pelajari bareng-bareng untuk teman-teman ini terkait dengan soal-soal P3K manajerial. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dukung terus channel ini dengan terus subscribe, like, dan share supaya kita terus bisa belajar lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.